Assalamualaikum, selamat datang di channel Zombio ID. Nah, kali ini saya telah mempersiapkan spesimen. Dan mau tahu ini spesimen apa? Oke, let's go. Ini adalah lokasi di mana saya mengambil spesimen. Lokasi ini adalah di dapur tetangga. Kebetulan keadaannya sedang kotor, sehingga saya terbesit rasa penasaran untuk mengambil kotoran tersebut untuk dijadikan objek pengamatan kali ini. Cukup mengambil sedikit saja, dan ini sangat kotor sekali. Oke, saya ngaku ini memang dapur saya, yang kebetulan belum saya bersihkan karena saya mudik udah agak lama ya. Nah, cukup segini saja. Oke, kita angkut. Ini kotoran yang barusan saya ambil, dan saya akan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Sebetulnya tabung reaksi ini saya gunakan hanya untuk mengocok spesimen saja dengan Aquades, yang nantinya akan saya gunakan untuk dijadikan preparat. Caranya juga cukup mudah, tinggal menggunakan cara seperti ini. Dikocok. Nah, anjay jadi. Oh, itu bukan milik saya. Oke, seperti biasa, kita persiapkan dulu preparatnya. Yang pertama adalah menyiapkan objek gelas. Kita pilih objek gelas yang paling bersih dan usahakan tidak ada kotoran yang menempel. Dan jika ada, kita bisa menggunakan tisu untuk menggosoknya yang telah diolesi oleh alkohol agar kondisinya aseptik. Nah, setelah kinclong seperti ini, kita tinggal menyiapkan spesimennya. Spesimennya kita ambil dengan menggunakan pipet tetes. Pipet tetes ini pun juga murah, harganya sekitar 1.500 sampai 5.000 rupiah. Nah, saya menggunakan yang baru agar kondisinya aseptik. Cukup mengambil sedikit saja dan meneteskan sekitar 1 tetes saja, dan kemudian tinggal meletakkan cover gelas untuk menjadikan preparat yang siap untuk diamati. Kita tinggal meletakkannya saja di sana, dan sebelum daripada itu, klik subscribe channel ini agar kami bisa terus tetap berkarya. Dan juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami setiap minggunya. Oke. Nah, seperti inilah kotoran dapur, limbah dapur, atau sisa-sisa makanan yang ada di dapur yang menempel pada dinding ketika dilihat di bawah mikroskop. Saya akan mengeksplor apa saja yang ada di sini. Dan ini pembesaran 64 kali. Di sini saya baru melihat bagian-bagian dari sampah atau runtah, tapi saya tadi menemukan hewan yang bergerak ya. Nah, itu apa itu tadi? Si otong. Oh, bukan. Itu cacing ya. Cacing yang ukurannya agak besar. Saya ingin mencoba menggeser ke arah sebelah kiri, tetapi ini sudah mentok karena biasanya saya mengamati dari sebelah bawah kiri dulu. Coba kita zoom aja lebih dalam lagi biar lebih jelasnya. Nah, sekarang sudah pembesaran 160 kali. Di sini sudah terlihat ada bakteri-bakteri yang bergerak-gerak, namun hanya kelihatannya baru sedikit saja. Masih terlalu kecil ya, harus di zoom lebih besar lagi. Nah, ini dia. Apa ini? Ini spesies yang belum saya tahu, jujur saja. Dan mungkin bila ada yang sudah tahu spesies ini jenis apa, boleh komentar di bawah agar kita bisa belajar bersama. Sepertinya spesies ini bukan sel tunggal ya. Uniseluler, bukan uniseluler. Tetapi yang jelas ini adalah hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Cuma kita belum tahu golongan jenis ini apa gitu. Apakah ini moluska yang paling kecil atau ya, saya benar-benar tidak tahu, jujur saja. Kita coba lihat aja dari lebih dekat lagi. Nah, sekarang apakah gambarnya sudah agak jelas? Jujur saja, ini adalah pertama kali saya melihatnya dari sekian banyak eksperimen yang telah saya lakukan. Melihat dari gerakannya, ini seperti aclok-aclokan, lompat-lompat. Apa mungkin ini pocong air? Yang jelas kali ini saya sangat beruntung. Oke, kita perdalam lagi. Di sini sekarang pembesaran 124 kali. Melihat dari bentuknya, sepintas ini seperti kucing terenggiling maksud saya, karena dari bentuknya seperti bisa membulat gitu, menggulungkan diri. Tetapi jelas ini kayaknya memang invertebrata. Karena keterbatasan ilmu, waktu, dan informasi yang saya dapat, jadi saya belum tahu ini jenis apa. Saya juga belum bisa ngezoom lebih dekat lagi, karena barusan lensa objektifnya kotor, terkena cairan ini dan belum saya bersihkan. Jadi hanya sebatas pembesaran 1024 kali ini. Oke, kita mencoba ke bagian yang lainnya. Sekarang kita balik lagi ke pembesaran 160 kali. Di sini saya ingin melihat makhluk.
Ini tardigrade. Oke, sekarang saya benar-benar beruntung. Ini adalah hewan yang sebenarnya agak sangat susah dicari juga, agak atau susah mungkin ya. Tapi ini saya ketemu juga di tempat yang sangat mudah dicari, yaitu di dapur. Kotoran dapur. Dapur saya adalah contoh dapur yang tidak baik. Jadi saya sarankan bersihkan dapurmu, terutama agar terhindar dari berbagai macam penyakit, kuman, agar anggota keluarga kita aman. Nah, ini pembesaran yang telah saya besarkan lagi, yaitu pembesaran 640 kali. Bentuknya sekarang sudah terlihat lebih jelas. Ini adalah tardigrada, hewan yang termasuk hewan terkuat di bumi, yang katanya ya, itu bisa hidup di kondisi ekstrim, suhu yang sangat panas, sangat asam, sangat dingin, dan pernah juga ditemukan di bulan, menurut penelitian. Sekarang sudah terlihat jauh lebih jelas lagi. Dan hewan ini memiliki 4 pasang kaki atau totalnya berjumlah 8. Saya menyangka untuk menemukan hewan ini harusnya menemukan di daerah sekitar laut, air laut gitu, empang misalnya, ataupun tempat-tempat ekstrim lainnya yang mungkin itu memang kondisi tempatnya. Tetapi saya tidak habis pikir ini bisa ditemukan di dapur, kotoran dapur. Sebelumnya dia dari mana gitu. Dan biasanya dia itu seringkali lebih senang hidup di daerah yang memiliki banyak ganggang atau alga. Terlihat di sana perutnya sudah penuh, mungkin dia sebentar lagi buang kotoran. Sangat tidak bisa dibayangkan jika kuku kita panjang dan bagian yang kotorannya di dapur itu masuk ke dalam kuku kita, termakan. Apa yang terjadi ya? Yang pasti kita mungkin ketemu dokter. Sekarang kita akan mengekspor bagian yang lainnya untuk menemukan berbagai macam hewan-hewan ataupun mikroorganisme lainnya yang bisa kita temukan di sini. Di sini pun sekarang kita sudah menemukan banyak bakteri dan saya melihat ada cacing yang sangat tipis sekali. Itu kayak rambut ya. Bahkan ini sudah pembesaran 160 kali loh, lebih kecil daripada rambut. Kemungkinan ini adalah cacing parasit yang kalau masuk ke dalam tubuh jelas ini berbahaya. Ini juga preparat, sebetulnya preparat yang kedua, karena preparat yang pertama itu sudah kering airnya ketika saya membersihkan lensa objek yang pembesaran 100 kali. Jadi saya keasikan sedang membersihkan lensa objek yang 100 kali itu, sehingga preparat yang pertama itu malah mengering. Jadi saya menggantinya ke preparat yang kedua. Dan ini bagian-bagiannya. Banyak sekali terlihat bakteri di sini dan ada juga yang kecepatannya seperti itu. Saya juga belum tahu nih jenis ini seperti apa. Di sini terlihat adanya bakteri. Seperti contoh di sini saya menemukan bakteri yang berbentuk diplococcus atau bulatan yang menyatu. Dan juga saya juga menemukan di sini ada spesies dari Euglena yaitu Paranema, protozoa yang memiliki kandungan klorofil. Dan protozoa ini bisa bergerak. Bisa dibayangkan, walaupun ini pembesarannya baru 160 kali, saya bisa menemukan berbagai macam bakteri yang ukurannya sangat kecil. Apalagi jika saya melakukan pembesaran sampai pembesaran 2560 kali seperti kemarin. Mungkin saja nanti saya bisa menemukan hewan-hewan baru yang lainnya. Ini pembesaran 640 kali. Saya ingin melihat jauh lebih jelas lagi bakteri-bakteri yang ada di sini. Saya melihat di sini ada protozoa yang memiliki ciliata atau cilia atau rambut getah yang sangat banyak dan jelas. Dan mikroba jenis ini juga memiliki kandungan klorofil, walaupun sedikit. Oke, kita lihat yang lainnya. Di sini sekarang saya menemukan 2 jenis mikroba yang termasuk ke dalam Euglena yang memiliki kandungan kloroflas. Tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Yang satu memiliki bentuk bulat dan yang satu lagi berbentuk seperti tabung. Keduanya pun memiliki alat gerak berupa flagella yaitu cambuk getar. Tetapi sebenarnya mereka juga memiliki ciliata atau rambut getar yang sangat tipis. Mereka bisa memangsa mikroorganisme yang lebih kecil sebagai makanannya, ataupun mereka juga bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Oke, kita lihat bagian yang lainnya. Nah, di sini saya menemukan spesies yang menyerupai cacing. Awalnya menurut saya ini adalah stentor, tapi ternyata bukan. Ini lebih ke arah seperti sporozoa.
yang artinya hewan ini bisa mengeluarkan spora. Hidup menempel pada substrat atau ikut berpijak saja, dan kebanyakan yang berjenis sporozoa itu bersifat parasit yang merugikan inangnya ataupun organisme yang ada di sekitarnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi orang yang seperti saya, harus bisa menjaga kebersihan lebih serius lagi. Jangan sampai hal yang seperti ini bisa termakan oleh kita ataupun anggota keluarga kita yang lain. Di sini kita bisa melihat banyak sekali bakteri dan berbagai macam juga bentuk-bentuknya. Ada juga yang berbentuk basil dan bergeraknya pun sangat cepat. Mungkin diantaranya adalah bakteri Escherichia coli. Dan di sini juga saya melihat ada cacing juga yang seperti tadi, seperti cacing rambut. Dan hewan bersel satu yang memiliki klorofil. Mungkin itu dari Calvoda ataupun Chlamydomonas. Saya juga menemukan spesies yang sama seperti yang tadi, yang mungkin ini adalah sporozoa. Bagi yang mungkin tahu ini jenis apa bisa juga ditulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Di sini kita bisa melihat berbagai macam mikroorganisme mulai dari protozoa, sporozoa ataupun alga. Bahkan bakteri pun sudah terlihat pada pembesaran ini. Sayang sekali saya tidak bisa melakukan pembesaran jauh lebih besar lagi. Nah, coba perhatikan ini. Saya menemukan cacing yang seperti cacing rambut juga, tetapi ini pergerakannya lebih cepat dari yang tadi. Saya tidak tahu ini apakah mungkin cacing pita ataupun ini dari golongan Nemathelminthes. Yang pasti ini yang adalah cacing jenis parasit. Oke, pengamatan dari preparat kotoran dapur sudah selesai. Dari kotoran dapur tadi, banyak sekali bakteri-bakteri yang kita temukan, spesies baru yang belum saya ketahui, yang mungkin itu adalah parasit, sampai kita menemukan tardigrada. Dan jika teman-teman memiliki ide lain yang menarik untuk dibahas, bisa tulis komentar di bawah. Klik like jika suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya di sini. Terima kasih telah menonton video ini, saya ucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum.